Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita diferensial. Diferensial atau turunan. Jadi nanti kita menggunakan bahasa diferensial untuk kita pelajari selanjutnya biar mudah kita pakai bahasa turunan. Kalau diferensial nanti akan banyak sekali imbasnya yang akan kita pelajari lebih banyak lagi. Oke, kemarin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan dari mana tuh diferensial itu muncul, perubahan apa yang terjadi, perubahan Y terhadap X. Sebenarnya definisi diferensial itu seperti ini. Coba kita amati bahwa turunan dari suatu fungsi Y sama dengan Fx di titik X sama dengan C didefinisikan sebagai berikut. Definisi, misalkan f adalah suatu fungsi dengan persamaan y sama dengan fx yang terdefinisi pada interval terbuka yang memuat c. Turunan pertama dari fungsi f di titik x sama dengan c atau laju perubahan sesaat dari y terhadap x di titik x sama dengan c dituliskan dengan f aksen c. Ini bacanya f aksen c. Didefinisikan sebagai f aksen c sama dengan limit delta x mendekati 0 dari siapa? F c plus delta x min fc per delta x. Kalau kita kemarin pakai ini x ya sudah, ini c-nya ganti x, sama saja. Jika nilai limit ada, berarti kan kalau ada turunan, kalau ini punya nilai limit, otomatis itu juga sebagai turunannya. Turunan dari fungsi y sama dengan fx. Ini teorinya yang kemarin. Kemudian notasi atau lambang turunan bisa kita tuliskan sebagai seperti ini. Y aksen, kemudian ada f aksen x, kemudian yang sebelah sini ada ini dxy atau dy, dx fx atau df. Kemudian ada dy dx, ingat ya, bacanya bukan dy per dx, tapi dy dx. Kemudian ddx, fx, atau df, dx. Nah ini notasi Leibniz. Notasi Leibniz seperti ini. Pernya tidak dibaca. Ini notasi Leibniz. Asal mulanya dari mana? Nah, seperti ini. Kalau saya punya yang kemarin ya, f aksen x sama dengan limit x mendekati 0, fx plus delta x min fx per delta x. Ini yang atas ini kan sama aja dengan delta y. Kan fx plus delta x ini dikurangi fx ya. Jadi lihat yang atas dikurangi bawah kan hasilnya yang segini. Nah, ini adalah delta y. Kemudian ini adalah delta x. Ini x tambah delta x adalah x plus delta x. Kalau di sini x, di sini fx, berarti kalau di sini x plus delta x, di sini f x plus delta x. Kenapa? Karena ini fungsinya y sama dengan fx. Nah, notasi limit delta x mendekati 0 dari delta y per delta x itu ditulis dengan dy dx. Limit delta x mendekati 0 dari delta f per delta x ditulis df dx. Ini teori kemarin pada video sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dapat dituliskan sebagai berikut. Ini ada dua soal. Bedanya apa? Yang nomor satu ini adalah penulisannya fx sama dengan x kuadrat. Yang kedua adalah y sama dengan x kuadrat. Bedanya di operatornya ini. Ini fx sama dengan x kuadrat, yang ini y sama dengan x kuadrat. Oke, kita lihat bagaimana menuliskannya. Kalau diketahui soalnya fx sama dengan x kuadrat, maka turunannya f aksen x sama dengan 2x, f aksen sama dengan 2x. Boleh kamu menulis seperti ini. df dx 2x, dx kuadrat dx sama dengan 2x. Artinya apa? Diturunkan inilah x kuadratnya. Diturunkan dx kuadrat terhadap siapa ini? Ya terhadap x. Kalau kamu turunkan terhadap y, di sini nggak ada y-nya, jadi kamu nggak bisa. Maka ini diturunkan terhadap x. Kemudian, atau juga x kuadratnya tidak ditulis di sini, tapi juga ditulis di samping kanan. Jadi, d dx dari x kuadrat sama dengan 2x. Kemudian dx fx sama dengan dx x kuadrat min
2x. Yang G, dx f sama dengan dx kuadrat sama dengan 2. Inilah penulisan ketika ada operatornya f. Nah, sekarang kalau operatornya y, ya sudah. F yang di atas ataupun ada yang F-nya di sini ganti Y. Di sini jadi Y aksen sama dengan 2X, dx sama dengan 2X, dxy, dx kuadrat, hampir mirip semuanya. Paling enak pakai mana ya terserah. Nanti saya pun sendiri ketika mengerjakan soal bisa saja campuran. Ketika ditanyakan fx sama dengan x kuadrat, bisa saja saya tuliskan y aksen sama dengan 2x. Saya tidak terlalu saklek pada aturan ya. Kenapa? Ya karena sebenarnya ini sama ini sama. Wah, kita di awal juga punya y sama dengan fx. Tapi kalau yang benar itu juga seperti ini, yang ada di slide ini. Oke, kita lanjut. Sifat-sifatnya ini yang akan kita bahas. Saya kira yang 3 ini sudah bisa, kemarin di video sebelumnya sudah, bahwa kalau ada C ini adalah konstanta adalah angka berapapun, 10, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, turunannya sama dengan 0. Kenapa? Karena nggak ada X-nya. Kalau di sini hanya X saja turunkannya 1. Kecuali di depannya ada 2. 2X turunannya 2. Tapi kalau sudah ada pangkatnya, sudah pangkatnya ini pindah ke depan, jadinya NX pangkat siapa? N-1. Paham? Nah, sekarang seperti ini. Ini kok ada U, ada V. U dan V itu apa? U dan V ini adalah suatu fungsi yang mengandung X. UX dan VX ini adalah fungsi. Nah, misalkan, ya nantilah soalnya ya. Atau ini saya kasih contoh, misalkan di sini fx sama dengan 4 kalikan 2x pangkat, aduh bentar, ya udah jangan pakai pangkat, 2x plus 1 misalkan gini, 4 kali 2x plus 1 artinya apa? Angka 4 ini di depan fungsi kamu, maka saya tulis f aksen x-nya 4, kemudian turunannya yang di dalam sini, turunan dari 2x plus 1 ini siapa turunannya? Yang ini diturunkan 2, ini diturunkan 0, berarti 2 sama dengan 8. Selesai. Itu untuk f, x sama dengan c kali ux. Nah, kalau penjumlahan ya sudah, kita turunkan masing-masing. Ux plus vx, turunannya adalah u aksen x plus v aksen x. Kemudian, kalau ada perkalian, ux kalikan vx, turunannya adalah u aksen x vx plus u aksen ux v aksen x, tambah ya di sini. Bedanya nanti dengan pembagian di sini. Kalau di perkalian ini tambah, kalau di pembagian kurang. Tapi di pembagian ditambahi per dengan v kuadrat x. Ribet ada x-nya. Maka bisa sederhanakan sebenarnya seperti ini. Bahwa kalau saya punya f-nya, misalkan saya punya y itu ya, y sama dengan u kali v. Maka y aksennya adalah u aksen v plus u v aksen. Ini yang paling sederhana, nggak pakai efek-efeknya. Kalau ini kan ada fx awalnya. Kalau saya punya y sama dengan u per v, ini juga semuanya u dan v ini mengandung x ya, fungsi semua. Y sama dengan u per v, maka y aksennya u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Cara apa? Gampang. Yang diturunkan gantian. Di depan misalkan kamu turunkan yang di depan, yang diturunkan pertama adalah u-nya, v-nya tetap. Yang belakang u-nya tetap, v-nya diturunkan. Kemudian ini aturan rantai. Misalkan saya punya u pangkat nx. Misalnya saya punya di sini 4x kuadrat plus 5x plus 6 dipangkatkan 9. Nah, misalkan seperti itu. Bagaimana cara menurunkannya? Ya udah, nanti kita turunkan pangkatnya ke depan dulu, kemudian pangkat di sini fungsinya ini pangkatnya dikurangi 1. Kemudian fungsi ini diturunkan lagi. Itulah aturan rantai. Jangan lupa fungsi di dalam diturunkan lagi. Oke, langsung saja kita pembahasan soal.
Biar tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang. Jadi nanti kita bisa banyak soal yang dibahas. Oke, sekarang saya punya beberapa soal. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 soal. 5 soal aja dulu. Kita bahas. Ini soal saya ambil dari uji kompetensi 3 di buku Intan Pariwara. Angka di depan itu nomor soalnya. 1, 3 berarti nomor 1 dan nomor 3 dulu. Oke, nomor 1. Diketahui fx sama dengan 5x pangkat 3 min 6x kuadrat plus x min 9. Turunan pertama fungsi f tersebut adalah, ya sudah, turunkan saja ini. Berarti kamu mau pakai ini f, berarti kita pakainya fx, f aksen x. F aksen x sama dengan turunkan. Ingat sifatnya. 5 loh, di sini ada angka tetap. Karena dia memuat x 5, kemudian 3-nya pindah ke depan, x pangkatnya berkurang 1. Pangkat 2 dikurangi 6, 2 pindah ke depan, 2x pangkatnya berkurang 1. 1 harus ditulis plus x turunkannya 1 karena di sini nggak ada angkanya. Hanya x saja diturunkan 1. 9 turunannya, min 9 turunannya 0 karena konstan. Nah, udah tulis 15x kuadrat min 12x plus 1. Udah itu? Udah selesai. Sudah cuma seperti itu, turunan hanya seperti ini. Ini jawabannya D. Kemarin teorinya ribet. Nah, kalau kita sudah pada perhitungan, insya Allah bisa mudah. Nomor 3. Nomor 3, kalian coba dulu. Fx sama dengan 4x kuadrat min 5 dipangkatkan 4. Coba dulu. Sudah? Nah, inilah yang kita namakan tadi di sifat terakhir aturan rantai. Lihat, yang dipangkatkan bukan hanya X ini seperti ini ya. Kalau ini kan X pangkat 3. Yang dipangkatkan hanya X. Dan ini yang dipangkatkan 4 adalah fungsi 4X kuadrat min 5. Berarti bagaimana? Udah kita pakai pemisalan boleh atau enggak boleh? Kalau kita pakai pemisalan, biasanya kita di awal pakai pemisalan dulu ya. Yang dipangkatkan semua ini kan 4x kuadrat min 5. Udah misalkan itu U. Misal U sama dengan 4x kuadrat min 5. Gitu. Nah, maka terus langkah berikutnya, kamu cari turunannya U ini. Diturunkan terhadap siapa? Di sini ada X, berarti turunkan terhadap X. DU, DX-nya sama dengan berapa ini? 4 kali 2 kali X, min 5, 0. Berarti sama dengan 8X. Turunannya adalah 8X. Nah, sekarang F. Maaf. Kalau ini tadi berubah menjadi U, maka di sini bukan Fx lagi. Berarti berubah menjadi Fu. Fu isinya siapa? U pangkat 4. Karena 4x kuadrat min 5 sudah kita misalkan sebagai U. Maka ini Fu sama dengan U pangkat 4. Berarti kita cari juga turunannya ini. Berarti df per du. Nah, df per du artinya fungsi f ini diturunkan terhadap u karena ini adanya u. Turunkan, berarti 4 u pangkatnya berkurang 1, 3. Nah, berarti
Kesimpulannya di sini f aksen X itu adalah df, pertama kan F tuh, df per du dikalikan du per dx. Nah, gunakannya seperti ini. Kita pakai operator Leibniz ya. df per du dikalikan du per dx. df per du 4 u pangkat 3 dikalikan du per dx 8x. Apa sudah selesai? Belum. Kita lihat. Ini bisa dikalikan ya 4 dan 8x ya. Nah, berarti 32x u pangkat 3. Nah, ini x, ini u, ada dua variabel. Udah, u tadi siapa? Nah, kita kembalikan nilainya ke sana. 32x u itu adalah 4x kuadrat min 5 pangkat 3. Udah selesai. Udah selesai, berarti jawabannya yang B. Ribet ya? Enggak terlalu sebenarnya. Sebenarnya kalau saya lebih mudahnya gini, nggak pakai pemisahan. Maaf. Ini ada fx sama dengan 4x kuadrat min 5 pangkat 4 ini. F aksen x. Oke, 4 ini saya pindah ke depan. 4 kan sama aja harus diturunkan. Kemudian ini fungsinya saya tulis lagi. Kan pangkatnya berkurang 1 jadi 3. Kemudian saya kalikan lagi turunan yang ada di dalam sini berapa? Jadi 4 dikali 2 x pangkat 1 dikurang tambah 0. Ya sudah, ini selesai yang ini. Ini yang turunan di dalam kan ini. Berarti 4x kuadrat min 3 pangkat 3 kali 4 kali 2 8x. 4 kali 8x 32x 4x kuadrat min 3 pangkat 3. Sama enggak? Sama saja. Serah kalian pahamnya yang mana. Pakai pemisahan boleh, nggak pakai pemisahan seperti ini juga boleh. Asalkan kalian harus ingat, di dalam sini harus diturunkan. Mengerti? Oke. Kalau belum paham silahkan di play lagi. Saya lanjut ke nomor 5. Ini ada pembagian. Gx sama dengan 2 min 3x plus per x plus 5. Udah, kita misalkan saja yang atas ini sebagai U, yang bawah sebagai V. Sudah, kalau U itu sama dengan 2 min 3x, V-nya adalah x plus 5. Kemudian masing-masing kita turunkan. U aksen, V aksen. Turunkannya 2 itu 0. Min 3x turunannya min 3. X plus 5 turunkannya. Turunan X 1. Turunan 5 0. Rangka. Sudah ini. Kita masukkan rumusnya. Berarti G aksen X sama dengan apa tadi? U-nya diturunkan dulu. Kalau pembagian berarti G min U per V aksen per V kuadrat. Nah, berarti U aksen ini min 3. Min 3 dikalikan V, X plus 5 dikurangi U-nya, 2 min 3X dikalikan V aksennya 1 per V. V ini ya, yang ini, yang bawah. Bukan V aksen, tapi V di kuadrat, ya sudah tulis saja. X plus 5 dikuadratkan. Artinya apa? Fungsinya ini dikuadratkan. Jadi, min 3X min 15 min 2 plus 6X per X plus 5 kuadrat. Nah, yang atas sama dengan, ini aja, yang kanan, sebelah kanan. Yang sini sama dengan min 3X plus 6X, min 3X, min 15 min 2, min 17. Ya. Ini tadi min 6X ini dapatnya dari mana? Harusnya ini kan min 2 kali 1 min 2. Min dikalikan min 3X. Min 3 ini jadi salah.
Jadi di sini plus 3x. Min 3x plus 3x kan habis ini. Nah, berarti tinggal di sini min 17. Yang bawah dikuadratkan x kuadrat 5x plus 5x 10x ya toh? 10x plus 25. Jawabannya yang B. Gampang ya, nggak ada yang sulit. Gampang. Sudah? Maksudnya? Coba mikir. Diketahui fungsi hx sama dengan ax kuadrat min 5x plus 9 jika h aksen min 2 sama dengan 19, nilai A-nya sama dengan berapa? Ini soal nomor 7 ya. Ada yang mau penasaran dulu? Nyoba dulu? Oke, sudah nyoba semua. Bagus. Oke, pinter-pinter semua ya. Kalau diketahui fungsi ini, jika turunannya di titik min 2, jadi nanti setelah ketemu turunan, X-nya diganti min 2, itu sama dengan 19. Nilai A ini berapa? Sudah, jangan bingung. HX sama dengan AX kuadrat min 5X plus 9. Turunkan H aksen X sama dengan A ini konstanta, tulis saja dulu. Dikalikan 2 dikalikan X min 5. Berarti H aksen X sama dengan 2AX min 5. Diketahui ini berarti H aksen min 2 sama dengan 2A, X-nya diganti min 2 ya ini X kan, jadi ini min 2 min 5. Ini kan sama dengan 19. Berarti min 4A min 5 sama dengan 19 ini. Min 4A-nya saya pindah ke sana jadi 4A, 19 saya pindah ke sana min 19 min 5, 4A sama dengan min 24, A-nya sama dengan min 6. Udah selesai ketemu, A-nya sama dengan min 6. Jawabannya A. Oke, nomor 8 tidak saya tulis di sini, tapi saya tertarik untuk membahas ya. Sepertinya menarik. Saya sudah nuliskannya nomor 13. 8 menarik ya? Menarik sekali, Pak. Saya tahu apa isi hati kalian. Tidak nomor 8 tinggal tugas. Fx sama dengan akar X plus 2 per akar X. Nilai fungsi f aksen X di titik X sama dengan 4 sama adalah yang ditanyakan itu gini. F aksen 4 itu berapa? Berapa? Ya sudah, ini diturunkan. Berarti akar X itu kan sama dengan X pangkat setengah. Kalau ketemu bentuk akar, rubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Fx sama dengan X pangkat setengah ditambah 2 per X pangkat setengah. Ini bisa nggak dikasihkan di atas? Bisa. Berarti ingat di eksponen ya, fungsi eksponen kelas 10 peminatan. 2 kali X pangkat. Kalau di sini plus naik jadi min setengah. Udah ini turunannya cari. F aksen X-nya berarti sama dengan turunkan setengah X dikurangi 1 kan. Jadi setengah dikurangi 1 ditambah 2 kali min setengah X pangkat min setengah dikurangi 1. Ikuti rumusnya. Setengah X pangkat setengah dikurangi 1 min setengah ditambah, ini coret, berarti ini harusnya jadi min ya, ada min X pangkat min setengah min 1. Min 1 setengah atau min 3 per 2. Sudah, karena sudah seperti ini kita balikan turun lagi menjadi akar. Jadi 1 per 2 X pangkat setengah, karena min pindah ke bawah jadi plus. 1 per X pangkat 3 per 2. Atau ini sama dengan 1 per 2 akar X min 1 per X pangkat, akar pangkat 2 dari X pangkat 3. Bisa? Nah, yang sekarang ditanyakan adalah F aksen 4.
F aksen 4. Maka di sini 1/2 akar 4 min 1/4 pangkat 3. 1/2 akar 4, 2 dikurangi. 4 pangkat 3 itu berapa? 4 kali 4, 16. 16 kali 16, ini berarti 64 ya. Nah, karena 4, 8. Sudah. Berarti ini 1/4 dikurangi 1/8. Jawabannya? Kalau saya samakan penyebutnya 8, di sini 2, di sini 1, sama dengan, pindah ke sini ya. Sama dengan F aksen 4 sama dengan 1/8. Jawabannya C. Mudah kan sebenarnya? Satu layar ini bisa saya kerjakan untuk mengerjakan 2 nomor. Oke, bisa? Mudah, gampang. Satu lagi lah. Bonus. Pakai bonus. Nomor 13. Nilai turunan pertama fungsi Gx. Akar X min akar X plus 1 di titik X sama dengan 3 itu berapa? Coba saya kasih waktu berapa menit? 10 menit ya, silakan. Ya, terima kasih sudah mencoba. Saya kira hasilnya semua sama ya. Berapa hasilnya? Iya, betul ya. Yang jawab betul. Yang nggak jawab yang salah karena nggak nyoba. Waktu 10 menit tuh. Nah, Gx sama dengan bentuk itu akar X min akar X plus 1 kita rubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Iya, Pak. Yang isinya dalam ini toh X min X plus 1 ini kan pangkat setengah. Dan semuanya ini juga dipangkatkan setengah. Sudah? Terus bagaimana? Misal nggak apa-apa, permisalan. Misal kamu misalkan apa? Misalkan U-nya mana? Kalau pakai permisalan U, boleh ya ini? X plus 1, maka DU dx sama dengan 1. Betul? Betul. Atau lebih mudah gini, yang semuanya di dalam itu kita misalkan U. U-nya semuanya. Jadi U-nya adalah X min X plus 1 pangkat setengah yang ada dalam ini semua. Maka turunannya DU dx, depan ini turunan X, 1 dikurangi turunan ini. Sudah pangkatnya ke depan, kita pakai yang cepat tadi setengah. X plus 1 pangkat setengah min 1. Ini turunkan 1 kan, turunan X kan 1. Jadi 1 min 1/2 X plus 1 pangkat min setengah. Berarti 1 min 1/2 akar X plus 1. Hmm? Hmm. 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 Nah sekarang berarti kan fungsinya ini dalam U, berarti bukan Gx lagi, GU. GU sama dengan U pangkat setengah, maka turunan DG terhadap DU setengah U pangkat setengah dikurangi 1 min setengah. Berarti sama dengan 1/2 akar. Kalau ketemu pangkat setengah itu biasanya bentuknya seperti ini. Kalau saya punya X pangkat setengah turunannya, misalkan Y sama dengan Y sama dengan ini ya, X pangkat setengah, maka turunannya
Y aksen sama dengan 1/2 akar X. Nah, ini sudah menjadi hafalan saja. Ya sudah, kalau sudah seperti itu berarti G aksen X sama dengan dg per du dikalikan du per dx. dg per du 1/2 akar u. U tadi isinya siapa? X min akar X plus 1 dikalikan du per dx. Ini 1 min 1/2 akar X plus 1. Kalian mau ngalikan? Susah. Yang paling gampang kita substitusikan saja nih nilainya. Sudah. G aksen 3 sama dengan G aksen 3 sama dengan 1/2 3 min akar 3 plus 1 dikalikan 1 min 1/2 akar 3 plus 1. 1/2 akar 3. 3 plus 1, 4. Akar 4, 2. Kalikan 1 min 2 per 3 plus 1, 4. Jadi akar 4, 2. Berarti 1/2 kali 3 kurangi 2, 1. Akar 1, 1. 1 dikurangi 1/4. Berarti ini setengah dikalikan 1 dikurangi 1/4. 3/4 sama dengan 3/8. Jawabannya D. Mudah sekali. Sangat mudah. Oke. Sekarang latihannya sudah. Nah, ini coba kalian kerjakan. Kalian kerjakan 5 nomor di dalam buku kalian. Kemudian nanti difoto, dikirim ke saya. Bisa nggak ini jadi 1 lembar saja, biar fotonya cuma 1. Nomor 1 ini sedikit, 2 sedikit. Ya paling maksimal 2 lembar ya. Soalnya udah nggak usah kalian tulis, yang penting nomornya ada. 5 soal. Saya tunggu sampai akhir pekan. Akhir pekan, ya kalau bisa kalian cepat kerjakan biar puasa itu kalian nggak mikir ini gitu ya. Hari ini Senin, Selasa, kalau bisa Rabu itu sudah terkumpulkan. Untuk pengumpulan saya infokan di WA. Saya punya 2 opsi. Kalian kirim di grup atau kalian kirim melalui Google Form. Nanti saya buatkan. Itu nanti aja. Yang penting kalian coba. Kalau kalian masih ada pertanyaan terkait materi tadi dan juga dalam pekerjaan ini masih ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di grup. Ya, jadi grup itu hidup, gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup. Terima kasih untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dengan 2 video ini. Biasa mohon maaf, kita lanjut di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.